Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Arlen Taryani Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241141. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan ini merupakan catatan berisi informasi keuangan di suatu masa akuntansi yang nantinya dipakai dalam menggambarkan hasil kinerja perusahaan. Laporan keuangan sendiri menjadi bagian dari proses pelaporan keuangan. Kegiatan ini bisa dikerjakan oleh pihak audit di lembaga pemerintah, firma, akuntan, dan lembaga lainnya. Tujuannya adalah memastikan akurasi serta tujuan terkait pembiayaan pajak atau investasi. Pada dasarnya, laporan keuangan terbagi menjadi laporan neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Jenis-jenis ini berguna menjadi sumber informasi. Laporan tersebut juga akan dipakai oleh perusahaan atau stakeholder, misalnya investor. Informasi dalam laporan juga tidak dapat diterima begitu saja. Inilah mengapa analisis terhadap laporan keuangan diperlukan. Tujuannya adalah memberikan informasi akurat, mendalam, serta bisa dipertanggungjawabkan. Analisis ini dilakukan untuk memeriksa laporan secara menyeluruh. Tujuan melakukan analisis laporan keuangan. Tujuan utama dilakukannya analisis pada laporan keuangan adalah mencari dasar pengambilan keputusan strategis serta dasar informasi perihal nilai bisnis. Namun ada beberapa tujuan yang lebih penting. Mengapa analisis ini lebih penting diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami potensi perusahaan untuk melunasi utang bunga baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, mengetahui perubahan dalam posisi keuangan di suatu periode. Dapat memproyeksikan seperti apa bisnis yang berjalan di periode selanjutnya. Kelima, menilai kinerja bisnis di periode yang sedang berjalan. Keenam, membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan nilai kompetitor yang lainnya. Laporan keuangan yang dapat dianalisis. Ada neraca. Neraca di bidang akuntansi merupakan laporan keuangan perusahaan di mana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional, serta modal di periode tertentu. Komponen yang ada di dalam neraca ada data histori, aktiva. Data histori tersebut berisi mengenai semua sumber modal ataupun keuangan, baik dari pemegang modal ataupun utang kewajiban. Neraca bisa disusun menjadi dua format, yakni bentuk T atau skonto dan bentuk laporan Staffel. Kedua ada laporan laba rugi. Laporan ini umumnya dibuat di akhir periode perhitungan akuntansi atau akhir tahun. Laporan laba rugi juga dapat memudahkan investor saat mempelajari dan memahami kinerja suatu perusahaan. Format laporan ini ada dua, yakni single step serta bentuk bertahap atau multi-step. Yang ketiga ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menunjukkan penurunan dan peningkatan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba rugi. Ini disebabkan karena akuntan harus memperhatikan nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangi laba atau rugi perusahaan. Laporan perubahan posisi keuangan atau arus kas. Laporan ini akan memperlihatkan akuntan atau manajer seperti apa kas perubahan dipakai selama ini. Berarti manajer bisa memantau semua sumber serta bagaimana penggunaan dana perusahaan. Laporan perubahan posisi keuangan atau arus kas. Laporan ini akan memperlihatkan akuntan atau manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini. Berarti manajer bisa memantau semua sumber serta bagaimana penggunaan data perusahaan. Metode analisis laporan keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan, tentu ada beberapa metode yang dapat digunakan. Secara garis besar, ada dua metode dalam menganalisis. Metode pertama adalah metode horizontal, sementara metode yang kedua adalah metode vertikal. Yang pertama, analisis horizontal atau metode analisis horizontal merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama
dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya, perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal. Yang kedua, analisis vertikal. Metode dalam analisis laporan keuangan berikutnya adalah analisis vertikal. Analisis ini kerap dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di satu laporan sama dan di periode yang sama. Metode ini kerap dikatakan sebagai metode statis. Yang ketiga, ada analisis industri. Di samping metode horizontal dan vertikal, ada satu lagi metode dalam analisis laporan keuangan. Nama metode ini adalah analisis industri. Analisis ini akan membandingkan perusahaan dengan perusahaan di bidang serupa. Untuk analisis ini, umumnya dipakai teknik perhitungan rasio keuangan. Dalam membandingkan, dibutuhkan rasio rata-rata perusahaan lain di bidang sama dengan rasio bisnis satu perusahaan yang akan melakukan analisis. Prosedur dalam melakukan analisis laporan keuangan ada 4, yaitu 1. Memahami latar belakang data perusahaan. Latar belakang data termasuk bidang usaha dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh perusahaan. 2. Memahami situasi yang mempengaruhi perusahaan. Kondisi ini termasuk informasi tentang tren atau kecenderungan industri, perubahan selera konsumen, perubahan teknologi, serta perubahan faktor ekonomi seperti tingkat bunga, pendapatan per kapita, pajak, dan tingkat inflasi. Yang ketiga, mempelajari laporan dengan menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan bahwa laporan sudah menggambarkan data yang jelas, relevan, serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan. 4. Menganalisis laporan keuangan. Gunakan metode serta teknik-teknik analisis yang telah dijelaskan di atas. Ini merupakan langkah terakhir agar analisis laporan keuangan dapat menginterpretasikan keuangan perusahaan dengan benar. Horizontal. Berikut ini adalah contoh analisis horizontal sederhana. Misalnya, pada tahun 2020, PT Sinar Abadi memiliki pendapatan senilai 800 juta, sementara di tahun 2021, pendapatan perusahaan adalah senilai 850 juta. Dalam analisis horizontal yang harus dicari pertama adalah presentasi perubahan pendapatan di periode sebelumnya pada tahun 2020 dan periode setelahnya 2021. Berikut ini ada rincian cara penghitungannya. Sama dengan 850 juta dikurang 800 juta per 800 juta dikali 100% sama dengan 50 juta per 800% dikali 100% sama dengan 6,25%. Maka pendapatan perusahaan PT Sinar Abadi mengalami peningkatan senilai 6,25% dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Yang kedua, ada analisis vertikal. Untuk contoh analisis vertikal akan digunakan rasio likuiditas lancar atau current ratio. Misalnya, PT Sinar Abadi mempunyai total aset lancar senilai 35 juta. Perusahaan ini juga mempunyai utang yang mesti dilunasi dalam 1 tahun senilai 7 juta rupiah di tahun 2021. Dalam analisis ini akan dibandingkan 2 pos laporan. Pos itu ialah total aset lancar serta utang jangka pendek di suatu periode. Dengan rumus rasio likuiditas lancar, berikut ini adalah rincian perhitungannya. Total aset lancar per utang jangka pendek dikali 100% sama dengan 35 juta per 7 juta dikali 100% sama dengan 5 juta dikali 100%. Sama dengan 5 kali 100% adalah pada rasio likuiditas lancar, apabila nilai perbandingan di atas 1, maka dikatakan perusahaan dalam kondisi aman serta diperkirakan mampu melunasi utang jangka pendek yang ada. Pemahaman dalam analisis laporan keuangan sangatlah penting bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan penting dalam menggambarkan kondisi finansial perusahaan dengan tepat.
relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.